Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu dengan saya Nandang Sutrisno dalam seri kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Materi yang pertama saya akan menyampaikan tentang World Trade Organization, pengenalan terhadap apa itu World Trade Organization secara sekilas. Baik. Nah, di sini saya menulis GATT dan GATT WTO gitu ya. Ini ada backgroundnya gitu ya. WTO itu adalah terusan dari GATT atau boleh dikatakan juga menggantikan. Ya. Nah, mengapa demikian? Sejarahnya secara singkat, setelah Perang Dunia Kedua, dunia terguncang dengan adanya resesi dalam berbagai hal tentunya, ya, termasuk resesi ekonomi tentunya. Nah, untuk mengatasi resesi yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua tersebut, maka masyarakat internasional berinisiatif untuk mendirikan apa yang disebut sebagai triumvirate atau tiga suku guru ekonomi dunia. Yang pertama yang akan didirikan itu adalah World Bank. World Bank atau nama lengkapnya IBRD. International Bank for Reconstruction and Development. Nah, mengapa IBRD ini didirikan? Tidak lain adalah untuk membantu negara-negara, pertama adalah negara-negara yang kalah perang, yang tentunya mengalami kehancuran, ya, mengalami kerusakan baik secara fisik maupun secara non fisik. Oleh karena itu namanya di sini adalah International Bank for Reconstruction, artinya untuk membantu membangun kembali. Kemudian development. Nah, bank internasional ini atau bank dunia ini juga akan membantu atau didesain untuk membantu pembangunan dari negara-negara yang baru merdeka. Nah, kita ketahui bahwa pasca Perang Dunia Kedua, beberapa negara atau banyak negara yang semula ada dalam penjajahan, ya, kemudian merdeka, ya, termasuk negara kita. Ya. Nah, tentu sebagai negara yang baru merdeka, ya, maka modal untuk pembangunan itu masih lemah, baik itu secara finansial maupun juga sumber daya yang lainnya, ya, termasuk sumber daya manusianya. Nah, untuk itulah maka bank ini didesain untuk membantu pembangunan negara-negara baru. Nah, jadi ini yang pertama yang dibentuk oleh masyarakat internasional. Kemudian yang kedua, yang ingin dibentuk oleh masyarakat internasional itu adalah IMF, International Monetary Fund. Nah, ini tidak lain, lembaga ini ditujukan untuk menstabilkan sistem moneter internasional, terutama adalah
membantu negara-negara yang nilai mata uangnya mengalami mengalami depresiasi. Yang kedua, IMF ini juga didesain untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis devisa, krisis cadangan devisa. Nah, karena betapapun juga kalau suatu negara itu mengalami kekurangan devisa, maka negara tersebut akan sulit untuk membayar impor dan akhirnya akan merembet pada pembayaran-pembayaran yang lainnya yang pada gilirannya juga akan menyulitkan di dalam pembangunan. Begitu juga negara-negara yang mengalami depresiasi di dalam mata uangnya, maka juga akan mengalami kesulitan di dalam perekonomiannya. Ya, seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu, ya, tepatnya pada tahun 1997, 1998, ya, di mana kita atau Indonesia mengalami krisis yang berawal dari krisis moneter, kemudian berubah dengan cepat menjadi krisis ekonomi, dan pada puncaknya berubah lagi menjadi krisis multidimensi. Nah, untuk itulah maka penting keberadaan IMF ini. Nah, yang ketiga, lembaga yang ketiga yang ingin didirikan oleh masyarakat internasional itu adalah ITO, International Trade Organization. Ya, ini tidak lain adalah untuk membantu pembangunan semua negara tentunya, ya. Karena tanpa perdagangan internasional, suatu negara atau hampir semua negara juga akan sulit untuk membangun, ya. Maka concern bersama masyarakat internasional agar perdagangan internasional itu lancar, sehingga masing-masing negara bisa membangun negaranya, dan juga masyarakat internasional bisa membangun perekonomian secara signifikan. Nah, dari ketiga lembaga internasional atau dari ketiga apa yang disebut sebagai triumvirate ini, yang dua, World Bank atau IBRD dan IMF ini berhasil didirikan, ya. Tetapi yang ketiga, ITO, ini tidak berhasil didirikan, ya. Artinya gagal untuk dibentuk, ya. Nah, tetapi meskipun wadahnya atau organisasinya itu tidak terbentuk, tetapi ada yang disebut sebagai GATT, General Agreement on Tariff and Trade, ya. Nah, GATT inilah yang kemudian dipakai oleh masyarakat internasional untuk mengatur transaksi perdagangannya, perdagangan antar negara tentunya, ya. Nah, sehingga GATT ini, ya, sebenarnya berlakunya sementara sampai terbentuknya organisasi atau terbentuknya wadahnya, ya, atau organisasinya, ya, yang ternyata wadahnya itu atau organisasinya itu baru terbentuk pada tahun 1994, ya, melalui putaran Uruguay. Nah, apa itu putaran Uruguay? Ya, sebenarnya setelah ITO tidak bisa dibentuk atau organisasinya tidak bisa dibentuk, maka anggota-anggota
yang tergabung untuk mendirikan ITO ini ya, terus-menerus melakukan perundingan ya. Dan perundingan itu sampai 8 putaran. Nah, putaran terakhir itulah yang berhasil untuk membentuk ITO yang kemudian namanya sebenarnya menjadi WTO, World Trade Organization. Nah, jadi sebenarnya GATT ini digantikan oleh WTO, ya. Tetapi ya, sementara WTO berlaku, GATT ini tidak dihapus, GATT ini tidak dihilangkan, ya. Tetap berlaku. Nah, oleh itulah maka saya tulis GATT track WTO. Ya. Nah, ini sejarah singkat kenapa GATT track WTO. Ya. Nah, mari kita lihat secara sekilas ya, untuk memahami apa itu WTO. Ya. Tentu memerlukan pemahaman yang mendalam, memerlukan waktu yang panjang. Tetapi secara sekilas kalau kita ingin mengetahui tentang WTO, saya kira ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari. Ya. Yang pertama kita bisa pelajari dari tujuannya, untuk apa WTO didirikan. Ya. Yang pertama adalah untuk terciptanya lingkungan perdagangan internasional yang aman dan pasti bagi komunitas bisnis, tentunya adalah bagi komunitas bisnis internasional. Nah, mengapa terciptanya lingkungan perdagangan yang aman dan pasti ini perlu untuk dunia bisnis? Nah, bisa dibayangkan ya, katakanlah dalam satu permainan, katakanlah bulu tangkis ya, kalau masing-masing pihak ini punya aturan sendiri-sendiri ya, maka permainan itu akan kacau. Bahkan mungkin bukan hanya kacau ya, tetapi permainan itu sendiri sulit untuk dilaksanakan. Nah, artinya para pemain ini perlu aturan main yang sama. Nah, demikian juga dalam dunia perdagangan internasional. Kalau masing-masing negara punya aturan sendiri-sendiri, ya, maka kemudian akan sulit untuk bisa melakukan perdagangan dengan lancar. Karena para pebisnis akan menghadapi ketidakpastian ya. Ketika pebisnis atau pedagang dari Indonesia akan menjual produk-produknya ke Malaysia misalnya, tahu-tahu di sana peraturannya berbeda. Nah, lalu tentu akan menyulitkan ya, bagi pedagang yang bersangkutan. Nah, untuk itulah maka diperlukan adanya aturan main yang sama ya, sehingga ada kepastian bagi para pebisnis ya, ada jaminan bagi para pedagang agar barang-barangnya yang dijual ke negara lain, di negara lain akan diperlakukan dengan baik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah untuk melanjutkan proses liberalisasi perdagangan ya. Untuk mengembangkan perdagangan, kemudian meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Nah, ini tentu kita tidak bisa menghindar ya. Kita tidak bisa menyanggah bahwa memang WTO ini mindsetnya adalah mindset liberalisasi. Nah, tapi dalam pengertian yang positif sebenarnya liberalisasi itu tidak lain adalah dalam dunia perdagangan itu menghilangkan atau setidaknya
mengurangi hambatan-hambatan perdagangan sehingga lalu lintas barang dan jasa antar negara itu akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi ide dasarnya sebenarnya liberalisasi itu seperti itu, jadi menghapuskan atau setidaknya ya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Nah, jadi ini tujuannya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin memahami World Trade Organization atau WTO, maka kita lihat juga dari keanggotaannya. Nah, dari tahun ke tahun jumlah anggota WTO ini ya terus-menerus meningkat. Ya, kita lihat misalnya sejak 1986 ya, keanggotaan yang waktu itu tentunya masih bernama GATT ya, sudah 90 negara. Ya. Kemudian pada tahun 1991 ya, kita lihat ini sudah 103 negara. Kemudian tahun 1995 125, kemudian terus meningkat, dan ini angka terakhir itu yang bisa kita akses dari websitenya WTO, yaitu 164 negara ya, yang sudah tergabung dalam WTO. Nah, ini data tahun 2016, tetapi sampai sekarang ini belum berubah. Baik, jadi dari segi keanggotaan ini berarti bahwa mayoritas negara-negara di dunia ini sudah menjadi anggota WTO. Baik, stop dulu ya. Baik, kemudian aspek yang ketiga ya, untuk memahami WTO ini kita melihat dari sistem. Apa sih WTO itu? Pertama, WTO itu adalah perjanjian internasional. Nah, apa konsekuensinya kalau WTO ini perjanjian internasional? Nah, ini tidak lain karena namanya perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu mengikat secara hukum. Dengan demikian, seluruh anggota WTO yang tentunya sudah menandatangani dan meratifikasi perjanjian WTO, maka mereka harus mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO. Jadi tidak bisa suatu negara anggota WTO ya, memilih-milih, ya. Kadang mentaati, kadang juga tidak, gitu ya. Nah, tidak bisa demikian, karena sifatnya dari perjanjian WTO ini adalah perjanjian yang take it or leave it, gitu ya. Jadi kalau mau menjadi anggota WTO, maka ambil semua atau tidak sama sekali. Nah, jadi di dalam WTO itu tidak ada reservasi. Jadi WTO itu disebut sebagai single undertaking, single undertaking. Jadi satu perjanjian untuk seluruhnya, ya, dan tidak bisa dipisah-pisah. Ya. Tidak bisa juga suatu negara melakukan reservasi untuk tidak terikat pada bagian-bagian tertentu dari perjanjian WTO. Jadi terikat oleh seluruh perjanjian WTO. Ya. Baik, demikian sekali lagi bahwa dilihat dari segi sistem, karena ini adalah perjanjian internasional, maka ini adalah instrumen hukum yang mengikat, instrumen hukum internasional yang mengikat. Nah, agak berbeda memang dibanding dengan ketika masa GATT. Ya. Ketika masih GATT itu boleh dikatakan
meskipun namanya general agreements ya, tetapi lebih menonjol sifat dari bukan murni instrumen hukum ya, tetapi adalah instrumen diplomatik sebenarnya ya. Jadi agak berbeda. Jadi di dalam GATT ini instrumennya itulah instrumen diplomatik, sedangkan di dalam WTO ini sudah menjadi instrumen hukum. Nah, itu yang pertama ya, dilihat dari segi sistem. Kemudian yang kedua, dilihat dari sistem. WTO itu merupakan forum pengambilan keputusan ya. Nah, maka segala keputusan yang terkait dengan aturan WTO ya, yang terkait dengan transaksi-transaksi perdagangan internasional, yang terkait dengan apapun yang menyangkut hajat hidup semua anggota WTO, maka keputusannya diambil di forum WTO ini. Jadi dalam WTO ini merupakan forum pengambilan keputusan. Oleh karena itu, maka segala macam keputusan-keputusan di luar WTO maka tidak mengikat bagi anggota-anggota WTO. Nah, baik, yang ketiga dilihat dari segi sistem, yaitu adalah forum penyelesaian sengketa. Nah, kalau suatu negara misalnya merasa dirugikan oleh negara anggota yang lain, atau beberapa negara dirugikan oleh satu anggota negara lain atau oleh beberapa negara anggota yang lain ya, maka silakan diselesaikan di WTO. WTO menyediakan forum penyelesaian sengketa yang disebut sebagai DSB ya, Dispute Settlement Body. Nah, jadi sekali lagi di dalam WTO itu ada yang disebut sebagai Dispute Settlement Body. Ini boleh dikatakan ini adalah pengadilannya di WTO, ya, lembaga pengadilannya di WTO. Jadi dengan demikian, jika para anggota itu mempunyai sengketa dengan anggota-anggota yang lainnya, maka tersedia forum penyelesaiannya, yaitu di Dispute Settlement Body, ya, tentu saja dengan mekanisme yang sudah diatur ya, di dalamnya. Ya. Baik, kemudian yang keempat yaitu forum negosiasi. WTO itu juga merupakan forum negosiasi. Negosiasi untuk apa? Ya tentu adalah untuk membicarakan, untuk merundingkan apapun yang menyangkut kepentingan mereka, ya, apapun yang terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan para anggotanya, atau juga negosiasi ini dilakukan dalam rangka membicarakan sesuatu yang sudah diagendakan tetapi belum selesai, atau memang ada masalah-masalah yang baru yang perlu dipecahkan bersama ya.
Nah, salah satu contoh misalnya negosiasi yang boleh dikatakan cukup panjang itu negosiasi dalam bidang pertanian atau yang menyangkut produk agriculture. Ya. Nah, negosiasinya yang sangat panjang ini bisa kita saksikan ya dari waktu ke waktu ya. Contohnya misalnya dalam bidang pertanian itu sejak pertemuan tingkat menteri di Doha ya, tahun 2001 ya, sampai sekarang ya, ada agenda yang belum tuntas penuhnya. Misalnya yang terkait dengan pemberian subsidi. Ya. Apakah subsidi dibenarkan di dalam WTO, terutama yang menyangkut produk-produk pertanian. Ya. Nah ini sangat alot, ya. Sampai sekarang belum tuntas. Nah itu terus-menerus dilakukan perundingan, dilakukan negosiasi di forum WTO. Ya. Dan sejak tahun 2001 sangat lambat perkembangannya. Baru tahun 2013 ya, ketika ministerial meetingnya atau pertemuan tingkat menteri yang dilaksanakan 2 tahun sekali itu dilaksanakan di Bali ya, beberapa waktu yang lalu tahun 2013 ada perkembangan yang cukup signifikan ya. Karena apa? Karena negara-negara maju bersedia untuk mengurangi subsidinya secara signifikan. Ya. Nah, tetapi sekali lagi masalah subsidi di pertanian ini sampai sekarang belum tuntas. Nah, di WTO itulah forumnya ya, untuk menyelesaikan masalah subsidi tersebut. Ya. Kemudian WTO dilihat dari sistem juga merupakan organisasi internasional. Ya. Maksudnya apa? Ya karena sebelum WTO atau ketika masih masa GATT, ya, GATT itu tidak dianggap organisasi internasional, tetapi WTO sekarang sudah tidak diragukan lagi statusnya sebagai organisasi internasional. Ya, ya salah satu ciri dari salah satu ciri dari organisasi internasional itu adalah memiliki sekretariat internasional yang tetap ya, atau yang permanen. Ya. Nah, ketika GATT tidak ada sekretariat yang tetap, ya, tetapi setelah menjadi WTO maka ada sekretariat yang tetap. Untuk itulah maka WTO tidak diragukan lagi merupakan organisasi internasional. Stop dulu ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan aspek yang keempat. Ya. Nah ini tentu merupakan hal yang boleh dikatakan yang terpenting ya, yaitu menyangkut prinsip-prinsip dasar atau basic principles dari World Trade Organization. Ya. Nah, yang pertama prinsip atau dalam bahasa kita itu yang disebut sebagai asas. Ya. Asas. Nah, asas yang pertama dari WTO itu adalah Most Favored Nation. Ya. Nah, atau sering disingkat dengan MFN. Nah, meskipun namanya Most Favored Nations, tapi arti sebenarnya adalah justru No Favored Nation, gitu ya.
Maksudnya begini, seluruh anggota WTO harus diperlakukan sama, atau sebaliknya, satu anggota WTO harus memperlakukan sama terhadap anggota WTO yang lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi. Oleh karena itu, MFN ini sebenarnya adalah merupakan prinsip non-diskriminasi. Nah, yang tidak boleh didiskriminasi sekali lagi adalah seluruh anggota WTO. Tidak boleh dibeda-bedakan perlakuannya, ya, baik itu negara maju maupun negara berkembang, ya, atau negara yang masuk kategori negara tertinggal, gitu ya. Nah, semua harus diperlakukan sama. Itu prinsipnya seperti itu. Nah, implementasinya seperti apa? Ya, mungkin saya berikan contoh, ya. Berikan contoh. Nah, ini adalah ini WTO secara keseluruhan, ya, sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai negara, ya. Ini berbagai negara. Tadi yang 164 negara tersebut, ya. Nah, katakanlah ini Indonesia, ya. Katakanlah ini Indonesia. Nah, Indonesia tidak boleh memperlakukan secara berbeda semua negara-negara mitranya, ya. Nah, bagaimana kalau Indonesia itu ingin memperlakukan satu negara anggota yang lain secara istimewa, memberikan keistimewaan, atau bisa juga memberikan keringanan, misalnya dalam tarif, dalam bea masuk, ya. Itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Misalnya Indonesia ingin memberikan keringanan kepada Amerika Serikat, misalnya, ya. Pada US, misalnya, ya. Berupa apa? Berupa pengurangan bea masuk, misalnya. Apakah itu boleh? Boleh saja, ya. Nah, tetapi pengurangan bea masuk itu tidak boleh kalau hanya diberikan kepada Amerika Serikat saja. Semua negara yang lain, ya, katakanlah ini Jepang, ya, ini ada Meksiko, ya, ada Argentina, ada Malaysia, ada Australia, ya. Nah, semuanya harus diberikan keistimewaan tersebut, ya. Semuanya harus diberikan keringanan perpajakan tersebut. Nah, saya kira secara sederhana implementasi dari MFN tersebut seperti itu, ya. Baik, yang kedua, prinsip national treatment, ya, atau prinsip perlakuan nasional, ya. Nah, ini apa maksudnya, ya? Nah, sebenarnya sama dengan prinsip MFN, ya. Prinsip national treatment juga merupakan prinsip non-diskriminasi, ya. Tetapi kalau yang dilarang untuk didiskriminasi di dalam MFN itu adalah negara-negara anggotanya, ya.
Di Indonesia misalnya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap semua negara-negara anggota WTO. Nah, tetapi di sini dalam national treatment ya, yang tidak boleh didiskriminasi itu adalah produknya, yaitu produk asing. Jadi produk dari Amerika, dari Jepang, dari Australia, dari Malaysia, dari Argentina, dari Meksiko. Ya. Ketika memasuki suatu negara atau setelah produk asing tersebut masuk di suatu negara, maka produk tersebut harus diperlakukan sama dengan produk domestik. Ya. Jadi kalau ada produk katakanlah ayam potong dari Brazil ya masuk ke pasaran Indonesia. Nah, setelah di Indonesia maka produk ayam potong Brazil itu harus diperlakukan sama dengan produk ayam potong dari Indonesia sendiri ya. Sepatu produk dari Amerika katakanlah Nike, ketika sudah masuk di Indonesia, maka sepatu Nike made in Amerika tersebut harus diperlakukan sama dengan produk-produk sejenis atau like products, istilahnya like products yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi national treatment itu adalah satu prinsip yang tidak boleh melakukan diskriminasi antara produk asing dengan produk lokal. Nah, kemudian yang ketiga, proteksi melalui tarif. Nah, kalau suatu negara ingin memproteksi produk lokalnya atau produk nasionalnya, itu boleh-boleh saja. Nah, tetapi perlindungan itu ya saat ini diatur, yaitu perlindungannya itu harus melalui tarif. Ya. The protection through tarif. Ya. Tidak boleh dengan non tarif, misalnya dengan melarang produk asing untuk masuk ke negara kita, misalnya gitu ya. Memberikan syarat-syarat yang memberatkan produk-produk asing ya, yang berbeda dengan yang dikenakan terhadap produk-produk dalam negeri, misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau mau melindungi produk lokal, maka gunakan tarif, gunakan bea masuk ya. Tetapi tentu ya, tadi tujuan dari WTO itu salah satunya adalah liberalisasi ya. Liberalisasi itu kan menghapuskan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional ya. Salah satu hambatan itu kan hambatan tarif ya. Semakin tinggi tarif, semakin tinggi bea masuk, maka semakin sulit suatu barang untuk masuk ke negara yang bersangkutan. Nah, jadi dengan demikian maka WTO ya, bertujuan untuk melakukan liberalisasi itu artinya dilihat dari sisi tarif ya, maka WTO akan menurunkan tarif ya, karena tadi semakin kecil tarif maka tingkat liberalisasinya akan semakin besar ya. Nah, lalu kalau tarif itu digunakan sebagai alat proteksi, maka lambat laun ya, atau saat ini makna tarif sebagai alat proteksi itu akan semakin berkurang ya. Karena apa? Karena nanti tarif itu akan menuju nol
berarti kan full liberalisasi ya. Padahal proteksi itu dilakukan melalui tarif yang signifikan ya. Nah, jadi proteksi melalui tarif boleh ya, tetapi akan kekurangan signifikansinya ya. Baik, kemudian berikutnya tarif binding ya. Asas berikutnya adalah tarif binding. Apa yang dimaksud dengan tarif binding itu adalah bahwa sekali tarif itu sudah ditetapkan ya, maka tarif tersebut mengikat ya. Mengikat itu bagaimana? Yang mengikat itu maksudnya adalah tidak boleh dinaikkan, kalau diturunkan boleh ya. Karena itu tadi tujuan dari liberalisasi itu dilihat dari tarif itu ya harus semakin kecil, bahkan menuju nol. Kalau full liberalisasi itu berarti kan tarifnya nol ya. Nah, maka kalau sekali sudah ditetapkan suatu tarif itu diturunkan misalnya ya, lalu tarif itu tidak boleh dinaikkan lagi ya. Dengan alasan untuk melindungi produk dalam negeri misalnya ya, satu produk itu dinaikkan, itu tidak boleh. Seperti apa yang dilakukan oleh Amerika dalam perang dagang yang baru-baru ini di launching ya, itu sebenarnya adalah pelanggaran terhadap prinsip dari tarif binding gitu ya. Karena secara sepihak Amerika menaikkan tarif untuk produk-produk dari Cina misalnya, dan sebaliknya kemudian Cina pun melakukan perlawanan ya dengan mengenakan juga dengan menaikkan tarif barang-barang dari Amerika. Nah, itu sebenarnya kedua negara tersebut sebenarnya melakukan pelanggaran terhadap tarif binding ini. Baik, untuk berikutnya adalah persaingan yang adil. Nah, perlu diingat bahwa WTO itu tidak semata-mata tidak semata-mata liberalisasi gitu ya. Tetapi juga masih tetap memperhatikan persaingan yang adil ya. Jadi fair competition bukan hanya free competition ya. Nah, tetapi di dalam WTO ya, persaingan yang adil ini terbatas ya. Terbatas untuk apa? Yaitu dimaksudkan adalah untuk mengantisipasi persaingan perdagangan yang dianggap tidak fair ya. Nah, tetapi apa yang dianggap perdagangan yang praktek perdagangan yang tidak fair di dalam WTO itu hanya dibatasi pada pertama adalah dumping, yang kedua adalah subsidi ya. Nah, jadi kalau suatu negara menjual suatu produk ke negara lain dilakukan dengan cara dumping ya. Nah, tentang dumping nanti akan kita jelaskan di dalam seri berikutnya ya. Nah, kalau suatu negara itu melakukan dumping, maka negara yang menerima barang-barang dumping tersebut ya, boleh melakukan tindakan ya, melalui misalnya adalah pengenaan anti-dumping duties ya, tarif anti-dumping ya. Nah, ini fairnya itu di situ ya, yaitu untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan atau praktek-praktek perdagangan yang curang. Dumping ini di dalam perdagangan internasional dimasukkan ke dalam kategori praktek perdagangan yang tidak fair, yang curang ya. Maka suatu negara yang kedatangan produk dengan cara dumping diperkenankan untuk melakukan tindakan anti dumping ya. Itu contohnya. Atau suatu barang itu
dianggap merupakan produk yang ditimbulkan dari praktek perdagangan yang curang, yaitu adalah produk-produk yang di negaranya itu diberikan subsidi. Ya. Nah, kalau suatu produk itu diberikan subsidi, maka salah satu komponen yaitu ongkos produksi dari barang tersebut tentunya adalah lebih ringan. Ya. Sehingga ketika barang atau produk tersebut dijual ke negara lain, maka harganya akan lebih rendah, dan itu tentu akan mudah untuk menghadapi produk-produk lokal dari negara yang menerima barang tersebut. Nah, karena subsidi di dalam WTO itu termasuk yang salah satu yang dalam tanda kutip yang haram, gitu, yang dilarang, maka negara yang kedatangan produk-produk subsidi yang disubsidi tersebut diperbolehkan atau diizinkan untuk melakukan anti subsidi. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke larangan restriksi kuantitatif. Ya. Nah, ini apa maksudnya? Ya? Saat ini atau ya sekarang ini WTO melarang ya, untuk melakukan pembatasan impor ya, yang berupa jumlah atau kuantitas. Ya. Misalnya Indonesia menerapkan pembatasan terhadap produk-produk daging sapi dari Australia misalnya. Tidak boleh melebihi 10.000 ton misalnya itu ya. Nah, sebenarnya itu menurut WTO sekarang ini sudah dilarang ya. Jadi dengan demikian berapapun Australia atau New Zealand misalnya ya, akan menjual produk-produk daging sapinya ke Indonesia, maka Indonesia tidak boleh membatasi gitu ya. Loh, bagaimana nanti kalau pasaran kita dipenuhi oleh produk-produk asing gitu kan ya. Ya ada ketentuan yang lain yang mengaturnya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi prinsipnya membatasi kuantitas atau itu yang disebut sebagai kuota. Jadi pengenaan kuota ini sekarang sudah dilarang di dalam WTO ya. Nah, kalau suatu negara itu ingin melindungi produk-produk dalam negerinya ya gunakan saja tadi ya, proteksi melalui tarif ya. Kalau kita kebanjiran produk-produk asing, juga ada ketentuan-ketentuan untuk mengatasinya. Dan nanti akan kita lihat ya. Tapi sekali lagi prinsipnya restriksi kuantitatif itu dilarang. Nah, asas berikutnya yaitu waiver dan pembatasan darurat terhadap impor. Nah, waiver ini adalah ketentuan-ketentuan WTO yang boleh dikatakan boleh dikecualikan. Nah, seperti apa misalnya? Seperti misalnya sekarang yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang merebaknya wabah corona. Nah, wabah
corona ini kan ditularkan, salah satunya itu adalah melalui hewan. Maka Indonesia boleh melakukan pembatasan untuk produk-produk dari Cina, misalnya, yang berupa produk-produk yang berasal dari hewan. Ya. Nah, prinsipnya memang tidak boleh. Ya. Nah, tetapi untuk melindungi kesehatan dan jiwa manusia, hewan, dan tumbuhan, ya, maka itu diperbolehkan untuk melakukan pembatasan seperti itu. Kalau ada produk-produk dari satu negara yang lain, ya misalnya produk sapi, ya, daging sapi katakanlah berasal dari negara yang di negara tersebut terdapat wabah antraks misalnya, atau wabah penyakit mulut dan kuku misalnya. Nah, itu Indonesia boleh melakukan pembatasan. Nah, ini artinya ketentuan-ketentuan WTO boleh di-waive, ya, boleh dikecualikan. Ya, karena ada alasan-alasan tertentu. Ya. Nah, dan pembatasan darurat terhadap impor. Nah, tadi ya, bagaimana Pak kalau suatu ketika karena pembatasan kuantitas itu dilarang, lalu di Indonesia ini akan terjadi banjir produk asing gitu ya. Nah, inilah yang akan berlaku ya, di pembatasan darurat terhadap impor. Ya. Ada yang disebut sebagai safeguard, ya, pengamanan perdagangan. Jadi kalau suatu produk yang berasal dari negara lain, ya, masuk ke negara kita secara secara melonjak, gitu, sehingga ada banjir produk yang sama, dan itu akan mengancam atau merugikan negara kita, maka negara kita boleh melakukan tindakan yang disebut sebagai safeguard measures. Ya. Nah, berupa apa? Ya, berupa pengenaan pembatasan kuantitatif. Ya, jadi tadi di sini kan dilarang gitu ya, dilarang untuk melakukan restriksi kuantitatif. Ya. Tetapi kalau ada keadaan darurat, ini boleh, ya, boleh melakukan restriksi kuantitatif, atau ya boleh juga menaikkan tarif. Ya, tadi kan di sini tarif binding itu melarang untuk menaikkan tarif. Ya. Tetapi kalau ada alasan darurat, ya, itu boleh digunakan. Ya. Nah, jadi perdagangan internasional atau hukum perdagangan internasional melalui ketentuan-ketentuan WTO ini sudah menyediakan aturan-aturan untuk melindungi produk dalam negeri. Nah, yang terakhir adalah perkecualian untuk perjanjian perdagangan regional. Nah, seperti kita misalnya adalah sudah tergabung dalam ASEAN Economic Community, gitu ya. Nah, untuk ASEAN Economic Community ya, sudah disepakati bahwa tarif yang berlaku itu hanya 0-5% saja. Ya. Nah, tetapi tarif secara keseluruhan, ya, tarif WTO atau itu yang disebut sebagai tarif MFN, ya, tentunya lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Katakanlah tarif untuk produk sepatu misalnya, ya, tarif MFN-nya atau tarif menurut ketentuan WTO-nya adalah 20% misalnya. Tetapi ASEAN sudah menentukan bahwa untuk produk tersebut hanya 0-5% saja.
Nah ini kan ada diskriminasi ya. Tadi kan diskriminasi kan dilarang ya. Nah berarti kan Indonesia harus mendiskriminasi antara negara-negara anggota WTO dengan negara-negara anggota ASEAN. Ya. Nah ini boleh ya. Jadi untuk alasan perjanjian perdagangan regional itu diperbolehkan. Asal apa? Asal tidak bertentangan dengan tujuan dari WTO.